كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Udzakirukum wa nafsi bi ikhlasin nawaya lillahi ta'ala. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa halukum? Marilah kita membaca surat Al-Fatihah yang fadilahnya kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, kepada para tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, kemudian kepada syekh kita Syekh Abdullah Al-Harari, kemudian kepada muallif kitab ini, kemudian kepada kakek nenek kita, kepada ibu bapak kita, kepada saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Ala hadhihi niyatis salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan kajian kita pada siang hari ini. Qala al-muallif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Fa in qila idza kana kalamullahi min ghairi hurufin wala aswatin kaifa sami'ahu Musa. Jika dikatakan, jika kalam Allah itu tanpa huruf, wala aswatin, dan tanpa suara, kaifa sami'ahu Musa, bagaimana Sayyiduna Musa mendengar kalam Allah tersebut. Nah, kemudian jawabannya gimana? Fal jawabu annahu min babi khalqil 'adah. Annahu min babi khalqil 'adah. Maka jawabannya bahwasannya itu merupakan sebagian dari apa? Dari sesuatu yang menyalahi adat. Maksudnya di luar adat kebiasaan. Azanallahu anhul mani'a. Allah menghilangkan dari Nabi Musa penghalang. Fasami'al kalamal ilahiyya min ghairi kaifin wala tahdidin wala jihadin. Maka Sayyidina Musa
mendengar kalam Tuhan tanpa kaif, tanpa batasan, serta tanpa arah. Jadi seperti itu jawabannya. Jadi tadi ada pertanyaan, jika apa? Jika ada yang bertanya, jika kalam Allah itu tanpa huruf, kemudian tanpa suara, bagaimana Sayyiduna Musa itu mendengarnya? Nah, maka jawabannya apa? Annahu mim babi kharqil 'adah. Jadi itu merupakan apa? Sesuatu yang di luar adat kebiasaan gitu. Suatu yang di luar adat kebiasaan. Jadi di situ seperti bagaimana yang telah kita ceritakan kemarin ya, bahwasanya ketika Sayyiduna Musa itu diperdengarkan oleh Allah kalamnya, nah, itu Sayyiduna Musa telah diangkat penghalang darinya, penghalang maknawi dari Sayyiduna Musa, sehingga dengan itu Sayyiduna Musa dapat mendengar kalam Allah ya tanpa disifati dengan kaif. Kaif itu apa? Sifat-sifat makhluk, yaitu seperti suara, kemudian bahasa, kemudian huruf dan lain sebagainya. Wala tahdidin, dan tanpa ada batasan. Wala jihatin, dan tanpa disertai dengan arah. Jadi seperti itu. Jadi saya tegaskan lagi bahwasanya apa? Akidah Asy'ariyah Maturidiyah atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam permasalahan kalam ini berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat kalam. Kalamnya Allah itu tidak sama dengan kalamnya makhluk. Kalamnya Allah itu azali abadi, tidak berupa suara, huruf, bahasa, tidak berawalan dan tidak berakhiran. Seperti itu. Nah, di sini dan tidak hanya di sini saja, di semua hal Ahlussunnah itu apa? Moderat. Jadi selalu berada di tengah-tengah. Tidak seperti apa dalam permasalahan ini, tidak seperti musyabbihah. Orang musyabbihah itu mengatakan atau meyakini bahwasanya Allah bersifat kalam. Kalamnya Allah itu sama dengan kalamnya makhluk, yaitu berupa suara, bahasa dan huruf dan lain sebagainya. Nah, itu orang musyabbihah. Sedangkan orang Mu'tazilah itu meyakini bahwasanya ketika dikatakan Allah itu bersifat kalam, maknanya Allah menciptakan kalam pada selainnya. Jadi seperti itu. Fa idza qala laka al-Qur'anu kalamullahi wa huwa maktubun fil masahifi maqru'un bil alsuni masmu'un bil adhani wa huwa min simatil hawadithi bid darurah. Jika berkata kepadamu Al-Quran adalah kalamullah, ia tertulis dalam mushaf dibaca dengan lisan-lisan didengar oleh telinga-telinga, wa huwa min simatil hawaditsi bid darurah, maka tentu itu merupakan ciri-ciri
kebaharuan atau ciri-ciri makhluk. Nah, jadi seandainya ada yang berkata kepada kita seperti itu, Al-Quran itu kalamullah, ya, iya, tertulis di dalam masahif, di dalam mushaf, makru'un bil alsun, kemudian dibaca dengan apa? Dengan lisan. Masmu'un bil adhan, kemudian didengar dengan apa? Dengan telinga-telinga. Nah, maka kalau seandainya seperti ini pasti tentu apa? Di antara tanda-tandanya makhluk, di antara tanda-tandanya sesuatu yang hadis. Nah, maka gimana di sini jawabannya? Fakul, maka katakanlah, na'am, iya. Huwa fi masahifina, iya, pada mushaf kita, dengan bentuk-bentuk tulisan dan gambar-gambar huruf yang menunjukkan kepadanya, yaitu kepada kalamullah. Mahfuzun fi qulubina, dihafalkan dalam hati kita dengan lafaz-lafaz yang dikhayalkan. Maqru'un bi alsinatina, dibaca dengan lisan-lisan kita, dengan huruf-hurufnya yang dilafalkan. Masmu'un bi adhanina, didengar oleh telinga-telinga kita. Wa ma'a dzalika laisa halan fiha, bersamaan dengan itu ia tidak bertempat atau tidak mengisi dalam mushaf. Akan tetapi ia adalah makna yang qadim, yang disifatkan kepada zat.
yuktabu ditulis, wa yukra'u serta dibaca, binukushin wa ashkalin dengan bentuk-bentuk maknanya naqash itu apa? Mengukir gitu. Tapi itu dengan apa? Dengan bentuk gitu. Yang diletakkan lil hurufid dallati alaihi, untuk huruf-huruf yang menunjukkan kepadanya. Falau kushifa annal hijabu, kalau seandainya hijab dibuka dari kita, dan kita mendengar kalam Tuhan, la fahimna minhul amro, niscaya kita akan faham niscaya kita akan faham darinya sebuah perintah seperti wa aqimus shalah, wan nahya dan larangan seperti wala taqrabuz zina, wa nahwa dzalik dan lain sebagainya. Jadi saya ulangi lagi, jika ada yang bertanya kepada kita tentang itu, Al-Qur'anu kalamullah wa huwa maktubun fil masahifi. Al-Qur'an itu merupakan kalam Allah. Ia tertulis di dalam mushaf-mushaf. Maqru'un bil alsun, kemudian dibaca dengan lisan. Masmu'un bil adhan, kemudian didengar dengan apa? Dengan telinga. Maka ini pasti apa? Maka ini pasti tanda di antara sesuatu yang hadis, sesuatu yang baharu atau makruh. Bagaimana jawabannya? Faqul na'am, iya. Wa fi masahifina bi ashkalil kitabah. Makna dari ini apa? Iya Al-Qur'an, kalamullah tadi ya, Al-Qur'an tadi. Dalam mushaf-mushaf kita bi ashkalil kitabah, dengan apa? Dengan bentuk-bentuk tulisan. Wa suwaril hurufid dallati alaihi, dan apa? Dan gambar-gambar hurufnya itu menunjukkan apa? Menunjukkan kepadanya, yaitu kepada kalamullah tadi. Maksudnya apa di situ? Maksudnya di situ kan dijelaskan bahwasanya apa? Bi ashkalil kitabah wa huwa fi masahifina bi ashkalil kitabah wa suwaril hurufid dallati alaiha, maksudnya madalla alaihil kitabah fi masahifina. Maksudnya bahwasannya yang ditunjukkan oleh apa yang ditulis di Al-Qur'an adalah kalam Allah yang azali. Jadi apa? Jadi sebagaimana yang kita telah ketahui bahwasanya Al-Qur'an itu kan merupakan apa? Merupakan ibarat yang menunjukkan adanya kalam Allah yang azali. Nah, jadi ibarat di situ apa itu? Maktubun fi masahifina,
Itu maksudnya apa? Madalla alaihil kitabatu fi masahifina. Jadi yang ditunjukkan oleh apa yang ditulis di Al-Quran itu, apa yang tertulis di Al-Quran itu apa? Itu menunjukkan adanya kalam Allah yang azali. Apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu menunjukkan adanya kalam Allah yang azali. Kemudian mahfudun fi qulubina bi alfadhin mutakhayyalatin. Itu maksudnya apa? Madalla alaihil hifdzu fi qulubina bi alfadhin mutakhayyalatin. Jadi sesuatu yang ditunjukkan, sesuatu yang ditunjukkan oleh hafalan di di hati kita dengan lafaz-lafaz yang dikhayalkan, itu merupakan apa? Itu merupakan kalam Allah yang azali. Makru'un bi alsinatina bi hurufihil malfudhah. Maksudnya apa di situ? Madalla alaihil qiraah, yang ditunjukkan bacaan kita ketika kita melafalkan Al-Quran itu adalah kalam Allah yang sesungguhnya. Jadi itu semua menunjukkan bahwasanya adanya kalam Allah yang azali, yang zati, yang mana itu semua wairu halin fiha, yaitu tidak bertempat dalam mushaf-mushaf itu. Jadi tidak bertempat di hati, kemudian juga tidak bertempat di lisan, kemudian apa? Tidak bertempat di apa lagi tadi? Di telinga, itu tidak. Jadi apa yang kita dengar ya, ketika kita ada yang melafalkan Al-Quran ya, kemudian apa yang kita dengar, terus apa yang kita hafal dari ayat-ayat Al-Quran, apa yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran, itu semua menunjukkan ya adanya kalam Allah yang zati. Itu semua menunjukkan adanya kalam Allah yang zati. Jadi sebagaimana kita telah ketahui bahwasanya Al-Quran kan apa? Yaitu sebuah ibarat akan adanya apa? Akan adanya kalam Allah yang azali, abadi, seperti itu. Bersamaan dengan itu bukan berarti apa? Al-Quran itu apa? Apa yang kita dengar, misalkan Al-Quran itu berada di telinga kita, dari apa yang kita dengar. Bukan berarti dari apa yang kita hafal Al-Quran itu berada di hati kita, tidak. Dan lain sebagainya seperti itu. Bal huwa ma'nan qadimun qaimun bidzati. Jadi bahwasanya Al-Quran itu merupakan makna yang qadim, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu bersifatan dengannya. Yuktabu wa yuqra'u binukushin wa ashkalin mawdu'atin lil hurufid dallati alaihi, yang mana itu tertulis dan dibaca dengan bentuk-bentuk yang diletakkan untuk huruf yang menunjukkan kepadanya. Kalau seandainya falau kushifa anal hijabu wa sami'na al kalama al ilahiyya la fahimna minhul amqa. Kalau seandainya hijab maknawi itu dibuka dari kita, maksudnya dihilangkan dari kita, dan kita akan mendengar kalam Allah, maka kita itu akan apa? Akan faham dari kalam Allah itu sebuah perintah, seperti wa aqimus shalah, kemudian larangan seperti wala taqrabuz zina. Jadi seperti itu. Jadi kan nanti di antara apa? Di antara mauqif pada hari kiamat, yaitu pada saat apa? Hisab. Semua hamba kan akan mendengar apa? Kalam Allah yang azali abadi. Semua hamba akan mendengar kalam Allah yang azali abadi, yang bukan berupa bahasa, suara dan huruf.
Di situ apa? Tentunya setelah apa? Setelah dihilangkan hijab dari kita. Jadi kita akan mendengar kalam Allah dan kita akan faham dari kalam Allah tersebut apa? Sebuah pertanyaan apa yang telah kita kerjakan selama di dunia, amal-amal apa yang telah kita perbuat selama di dunia. Seperti itu. Fal Qur'anu bi ma'na lafdil munazzali alfadhun dalatun ala ma'ani kalamillahi wa la yajuzu ayyuqala innahu hadithun. Al-Qur'an dengan makna al-lafdul munazzal ialah lafat-lafat yang menunjukkan atas makna-makna kalam Allah wala yajuzu, dan tidak boleh ayyuqala, dikatakan innahu hadits, bahwasanya ia baharu. Wa in kana huwal waqi', meskipun begitulah kenyataannya. Nah, fal Qur'anu bi ma'na lafdil munazzal alfadhun dalatun ala ma'ani kalabillah. Al-Qur'an dengan makna al-lafdul munazzal, yaitu lafaz yang diturunkan, itu adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan atas makna-makna kalam Allah, atas makna-makna kalam Allah. Jadi Al-Qur'an dengan makna al-lafdul munazzal, dengan makna apa? Lafaz yang diturunkan, itu seperti itu, yaitu sebuah lafaz-lafaz yang menunjukkan makna-makna kalam Allah. Jadi sebagaimana ketika kita misalkan saya menulis di sini api, apakah kalian kalau saya tanya apakah ini api gitu? Api beneran enggak? Kalau seandainya saya sentuh di sini panas apa enggak? Enggak kan? Tetapi ini apa? Ini merupakan sebuah ibarah, sebuah ungkapan yang menunjukkan adanya apa? Adanya benda yang bernama api. Dan Al-Quran itu seperti itu. Jadi Al-Quran itu seperti itu. Al-lafdul munazzal, yaitu apa? Sebuah lafaz yang menunjukkan atas makna kalam Allah, yang menunjukkan adanya kalam Allah yang azali, yang dzati, yang mana itu bukan berupa huruf, bahasa, dan suara. Seperti itu. Wala yajuzu ayyuqala innahu hadis, dan tidak boleh dikatakan ya bahwasanya Al-Quran itu hadis. Tidak boleh dikatakan secara mutlak bahwasanya Al-Quran itu hadis atau baharu atau makhluk, meskipun kenyataannya seperti itu. Wa idza urida bi kalamillahi lafdul munazzalu ala sayyidina Muhammad, jika diinginkan dengan kalam Allah lafaz yang diturunkan,
kepada Sayyidina Muhammad fahuwa, maka ia berupa suara wa hurufun, huruf-huruf muta'aqibatun, yang berurutan, wa huwa ibaratun 'anil kalamil qadimi, maka itu merupakan ibarah dari kalam yang qadim. Bukan merupakan apa? Bukan merupakan kalam qadim. Laisa ainahu, bukan ainnya. Maksudnya apa di situ? Bukan dia itu merupakan kalam yang qadim gitu. Fa idza qila al-Qur'anu kalamullah qadimun azaliyun abadiyun, jika dikatakan Al-Qur'an kalam Allah, yang qadim, azali, abadi, yuradu bihil kalamud dzatiyul qaimu bidzatillah, maka dikehendaki dengannya kalam yang dzati yang disifatkan kepada zat Allah. Nah, jadi sebagaimana yang saya jelaskan tadi, kita jelaskan tadi, wa idza urida bi kalamillahi lafdzul munazzalu ala sayyidina Muhammad fa huwa sautun wa hurufun muta'aqibatun wa huwa ibaratun 'anil kalamil qadimi laisa 'ainahu. Dan jika diinginkan atau dikehendaki dengan kalam Allah, itu adalah al-lafdzul munazzal, lafaz yang diturunkan ala sayyidina Muhammad, kepada sayyidina Muhammad, maka itu berupa suara, huruf-huruf yang saling bergantian, yang saling berakhiran, berurutan, ya. Nah, maka ini apa? Maka ini sebuah ibarah dari kalam Allah yang qadim. Nah, jika yang dimaksud dengan Al-Quran itu adalah makna apa? Al-lafdzul munazzal. Yang dimaksud dengan kalam Allah di situ apa? Al-lafdzul munazzal. Nah, maka itu apa? Merupakan sebuah ibarah dari kalam yang qadim. Bukan kalam yang qadim, tetapi sebuah ibarah. Ibarah kan sesuatu yang menunjukkan, gitu. Jadi bukan apa? Bukan merupakan kalam yang qadim, tetapi sebuah ibarah dari kalam yang qadim. Fa idza qila al-Qur'anu kalamullahi qadimun azaliyun abadiyun yuradu bihil kalamud dzatiyul qaimu bidzatillah. Nah, jika dikatakan Al-Qur'an itu merupakan kalam Allah yang qadim, yang azali, yang abadi. Nah, maka dikehendaki di sini al-kalamud dzatiyul qaimu bidzatillah. Dikehendaki di sini yaitu apa? Kalam Allah yang dzati, ya. Yang Allah itu disifati dengannya. Yang zat Allah itu bersifatan dengannya. Nah, jadi apa? Dipahami dari sini bahwasanya Al-Quran itu mempunyai dua makna. Al-Quran itu mempunyai dua
makna. Yang pertama, makna apa? Makna jika yang dimaksud dengan Al-Qur'an di situ adalah kalamullah yang qadim azali abadi. Nah, maka di situ apa? Maka di situ dikehendaki bahwasanya apa? Yang dimaksud di situ adalah al-kalamud dzati. Al-kalamud dzati yang Allah itu bersifatan dengan nya. Nah, di sini tidak boleh dikatakan bahwasanya apa? Al-Qur'an itu makhluk. Kemudian yang kedua, makna yang kedua itu apa? Al-lafdzul munazzal ala sayyidina Muhammad. Jadi yang kedua, makna dari Al-Qur'an adalah lafaz yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad, yang mana itu berupa huruf, bahasa. Maka itu apa? Maka itu adalah sebuah ibarah dari kalam Allah yang qadim, yang dzati. Maka itu merupakan sebuah ibarah. Jadi seperti itu. Paham tuh? Ini kan sering lewat sama kalian kan? Mukhtasar Hatam. Wa idza qila 'anil lafdzil munazzali 'ala sayyidina Muhammad yuradu bihi hadhil alfadhul lati hiya hurufun wa aswatun 'allamaha Jibrilu Muhammadan. Jika dikatakan tentang lafaz yang diturunkan pada Sayyidina Muhammad, yuradu bihi, maka dikehendaki dengannya hadhil alfadhu, lafat-lafat ini allati hiya hurufun wa aswatun, yang mana ia berupa huruf-huruf serta suara-suara. Allamaha, yang diajarkan Jibril Allamaha Jibril Muhammadan, yang diajarkan Jibril kepada Nabi Muhammad. Wa huwa ay Jibrilu talaqaha minal lauhil mahfuz. Ia, yaitu malaikat Jibril, mentalakikannya dari Al-Lauhul Mahfuz bi amrillahi, dengan utusan Allah, dengan perintah Allah, utusan Allah, dengan perintah Allah. Walaisa min ta'lifihi, dan bukan dari karangannya, maksudnya karangan malaikat Jibril. Lakin yajuzul qawlu, akan tetapi boleh perkataan bi annal qur'ana, bahwasanya Al-Qur'an bi makna lafdil munazzali, dengan makna al-lafdul munazzal
fi maqamit ta'limi, dalam pembelajaran, ya. Innahu hadithun, tadi seperti apa? Lakin yajuzul qawlu. Febri baca terjemahnya. Tapi boleh perkataan bahwasanya Al-Quran dengan makna al-lafzul munazzal dalam pembelajaran Itu hadis atau baharu? Itu baharu makhluk. Hadisun makhluk, baharu makhluk. Amma fi ghairi dzalika, adapun pada selain itu, tidak boleh dikatakan li'ihamihi hudusal kalamil qaimi bidzatillah, karena itu dapat mengecoh, atau gimana ya bahasanya, iham itu maknanya apa? Dapat memberikan pemahaman, gitu aja. Dapat memberikan pemahaman baharunya kalam yang disifatkan kepada zat Allah. Kita habiskan sampai bawah itu. Amma fi maqami ta'lim, adapun pada saat pembelajaran, maka harus diajarkan itu agar tidak diyakini bahwa lafaz itu azali dan abadi. Ibarah itu dilewati, wadhalika mukabaratun lil ayan, itu dilewati dulu. Wala yajuzu ayyu'taqada, dan tidak boleh diyakini bahwa Allah membaca lafaz-lafaz Quran, lafaz-lafaz Al-Quran sebagaimana kita membacanya. Jika seandainya walau kanat tajuzu alaihil qiraah,
jika seandainya membaca diperbolehkan bagi Allah, sebagaimana kita itu membaca niscaya ia akan serupa dengan kita, niscaya ia menyerupai kita. Nah, jadi seperti itu. Wa idza qila 'anil lafdil munazzali 'ala sayyidina Muhammad yuradu bihi hadhil alfadhul lati hiya hurufun wa aswatun 'allamaha Jibril Muhammadan. Jadi jika dikatakan tentang lafdul munazzal kepada sayyidina Muhammad, digendaki dengannya, dengan lafdul munazzal tersebut adalah lafaz-lafaz yang mana ia itu berupa huruf-huruf, suara-suara yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Sayyidina Muhammad. Yaitu apa? Ketika itu malaikat Jibril itu sebelumnya itu apa? Mentalakikannya dari Allahul Mahfud dengan perintah Allah. Nah, jadi apa? Jadi Al-Quran dengan makna al-lafdul munazzal itu bukan merupakan apa? Bukan merupakan taklifan atau bukan merupakan karangan dari malaikat Jibril. Juga bukan merupakan karangan dari para nabi, bukan karangan dari apa? Dari makhluk-makhluk yang lainnya. Akan tetapi itu apa? Itu merupakan kalam Allah. Jadi Jibril itu mentalakikannya dari Allahul Mahfud dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lakin yajuzul qawlu bi anal Qur'ana bi ma'na lafdil munazzali fi maqami ta'lim innahu haditsun makhluk. Akan tetapi diperbolehkan perkataan bahwasanya Al-Quran dengan makna al-lafdul munazzal pada pembelajaran, pada saat pembelajaran, misalkan kita mengajar, boleh dikatakan apa? Innahu haditsun makhluk. Boleh dikatakan bahwasanya Al-Quran itu hadis dan makhluk, baharu dan makhluk. Akan tetapi apa? Dengan syarat apa? Dengan makna lafdul munazzal, dan ketika apa? Ketika dalam pembelajaran, ketika kita sedang mengajar misalkan. Amma fi ghairi dzalika la yuqalu li ihamihi hudusal kalamil qaimi bidatillah. Adapun pada selain itu tidak boleh dikatakan seperti itu, tidak boleh dikatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, karena akan dapat dipahami kehadisan atau kebaharuan kalam yang Allah itu bersifatan dengannya. Jadi di sini apa? Di sini tidak boleh dikatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk secara mutlak, secara mutlak. Akan tetapi apa? Akan tetapi ya, jika itu di tempat apa? Di tempat pembelajaran seperti ini, kita boleh mengatakan bahwasanya Al-Quran itu apa? Makhluk, hadis. Hal ini bertujuan kenapa? Kalau seandainya kita itu apa? Kita misalkan mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk di tempat manapun, tidak hanya di majelis-majelis seperti ini, itu akan menjadi apa? Menjadikan seorang itu salah paham itu. Orang itu salah paham bahwasanya kalamullah itu merupakan sesuatu yang makhluk, sesuatu yang hadis. Kalau seandainya kita menyebutkannya di luar, misalkan secara mutlak kita sebutkan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, maka niscaya orang-orang itu bisa jadi nanti salah paham bahwasanya ketika Allah itu bersifat kalam, berarti kalam Allah itu makhluk. Seperti itu. Maka di situ tidak boleh dikatakan pada selain tempat taklim, pada selain tempat apa? Pembelajaran itu tidak boleh dikatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Nah, kalian kan pernah dengarkan kisahnya Imam siapa itu? Imam siapa? Ahmad bin Hambal, ya kan?
Ketika itu kan beliau dipaksa oleh siapa? Oleh raja ya. Yang mana ketika itu oleh seorang khalifah Nah, yang mana dahulu itu faham Mu'tazilah itu menjamur. Faham Mu'tazilah itu menjamur. Jadi orang-orang alim pada zaman itu dipaksa untuk mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Kalau seandainya nggak mau, itu disiksa sampai meninggal. Nah, ketika itu siapa itu? Imam Ahmad bin Hanbal. Itu beliau dipaksa untuk mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Tetapi beliau tidak mau mengatakannya. Beliau tidak mau mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Kenapa kok demikian? Ya karena beliau itu kan seorang panutan, seorang ulama, seorang panutan. Kalau seandainya beliau mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, niscaya niscaya orang-orang itu akan menganggap bahwasanya kalamullah itu merupakan makhluk. Jadi ketika diitlakan kalamullah, mereka beranggapan bahwasanya itu merupakan makhluk. Seperti itu. Nah, maka beliau ketika itu disiksa sampai akhirnya meninggal dunia. Jadi seperti itu. Amma fi maqami ta'lim, adapun pada saat pembelajaran maka harus diajarkan seperti itu agar tidak diyakini bahwasanya sebuah lafaz itu azali abadi. Wala yajuzu ayyu'taqada annallaha yaqra'u al-fadhul qur'ani kama nahnu naqra'u. Dan tidak boleh diyakini bahwasanya Allah itu membaca lafaz-lafaz Al-Qur'an sebagaimana kita membacanya. Kalau seandainya membaca itu boleh bagi Allah sebagaimana kita itu membaca, maka niscaya Allah itu sama atau serupa dengan kita. Jadi seperti itu. Nah, jadi ketika saya ulangi lagi, ketika dikatakan Al-Qur'an, kita itu tidak boleh langsung menyebutnya sebagai sesuatu yang hadis atau sesuatu yang makhluk. Karena di situ? Karena Al-Qur'an itu mempunyai dua makna. Al-Qur'an mempunyai dua makna. Yang pertama maknanya yaitu al-kalamuz dzati. Al-Qur'an sebagai kalam az-dzati, yang qadim dan yang azali. Kalamullah yang dzati, yang qadim dan azali. Itu makna yang pertama. Maka itu tidak disifati dengan sifat hadis. Nah, sedangkan yang kedua adalah Al-Qur'an dengan makna al-lafdzul munazzal, yang lafaz yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad, yang mana itu berupa huruf-huruf, bahasa dan suara. Nah, maka di sini Maka di sini ada perinciannya. Nah, kita boleh menjelaskannya. Mengatakan bahwasanya itu Al-Qur'an dengan makna al-lafdzul munazzal merupakan sesuatu yang hadis atau makhluk ketika ketika menjelaskannya pada pada majelis taklim, pada saat pembelajaran. Adapun di luar hal tersebut, di luar majelis taklim, kita tidak boleh mengatakan secara mutlak bahwasanya itu merupakan makhluk. Kita tidak boleh mengatakannya bahwasanya itu makhluk. Kenapa kok demikian? Karena ditakutkan. Nah, nanti kalau seandainya kita bilang di luar, misalkan selain di majelis taklim tanpa kita menjelaskannya, niscaya orang lain itu akan meyakini kalau seandainya disebutkan kalamullah itu itu makhluk, pasti makhluk, seperti itu. Kalau seandainya nggak kita jelaskan di tempat pembelajaran majelis-majelis taklim. Kalau disebut kalamullah, mereka bisa saja meyakini kalau seandainya disebutkan Allah itu bersifat kalam, oh berarti kalam Allah itu makhluk, bisa jadi meyakini seperti itu. Nah, maka
dengan tujuan itulah tidak boleh dikatakan secara mutlak ya, secara mutlak bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Seperti itu. Paham tuh? Paham tuh? Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nuhallilu wa nusalli ala Rasulillah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.